Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahita Indira Haris dari Universitas Negeri Makassar, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Saat ini saya akan membahas mengenai mata kuliah Neuroscience dengan materi kondisi dan perilaku otak manusia. Belakangan ini muncul istilah brain awareness sebagai suatu pendekatan terhadap kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan otak. Diketahui dari sebuah studi menyebutkan bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk dapat merusak sel-sel otak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Katanya kebiasaan buruk tersebut bisa membuat orang mudah lupa dan sulit berkonsentrasi, bahkan dapat mengarah ke perkembangan penyakit degeneratif pada tubuh seperti obesitas dan berbagai dampak negatif lainnya. Seperti diketahui, otak merupakan organ paling vital yang ada di tubuh setelah jantung. Menjaga kondisi dan kesehatan otak sama pentingnya dengan menjaga kesehatan jantung dan organ lainnya. Otak juga mengendalikan berbagai organ dan fungsi pada tubuh. Sebagai pusat sistem saraf, otak memegang peranan yang sangat penting terhadap mekanisme dan metabolisme tubuh manusia. Dengan demikian, kondisi otak yang sehat akan memberikan kontribusi positif bagi sistem tubuh manusia. Selanjutnya, hal-hal yang dapat mengganggu otak. Yang pertama, mengabaikan sarapan. Sebuah studi di Jepang lebih dari 90.000 orang menemukan bahwa melewatkan sarapan meningkatkan resiko mengalami stroke, tekanan darah tinggi, dan orang yang cenderung melewatkan sarapan secara teratur berisiko 36% lebih tinggi menderita penyakit pendarahan otak. Karena melewatkan sarapan dapat menyebabkan kadar gula darah menjadi rendah. Hal ini bisa berpengaruh pada fungsi otak, bisa menyebabkan otak menjadi kurang responsif dan sulit fokus. Yang kedua, tidur yang tidak teratur. Kurangnya istirahat dapat berakibat pada rasa kantuk sepanjang hari, depresi, dan gangguan daya ingat. Bahkan, kurang tidur satu malam saja mempengaruhi kemampuan otak dalam mengingat. Waktu tidur yang kurang dari 8 jam sehari dihubungkan dengan kecepatan kematian sel-sel penting otak. Hal ini bisa membuat cepat lelah meski hanya beraktivitas sedikit. Dan yang ketiga, banyak konsumsi garam. Selain membahayakan jantung, konsumsi garam secara berlebihan dapat menyebabkan masalah pada fungsi otak. Halodoc juga melansir sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Nature Neuroscience menemukan bahwa efek garam bagi otak yang diberikan pada tikus telah menunjukkan tanda penurunan kinerja mental dan gangguan kognitifnya. Kementerian Kesehatan merekomendasikan batasan asupan garam tidak boleh lebih dari 5 sendok atau 5 gram per hari. Yang keempat, dehidrasi dan jarang minum. 70% dari tubuh manusia diisi oleh air. Air berperan sangat penting bagi fungsi kerja otak dan pergerakan tubuh kita. Sebagaimana dilaporkan oleh CNN Indonesia, mengatakan bahwa asupan cairan penting untuk fungsi tubuh termasuk otak. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang minum air selama 2 jam menyebabkan penurunan fungsi kognitif yang dijalankan oleh otak. Beberapa studi juga menemukan dehidrasi berdampak pada fungsi pemecahan masalah, koordinasi fokus. Jadi minumlah air dalam jumlah yang cukup, yakni 2,5 liter per hari. Yang kelima, penyebab selanjutnya adalah stres. Rentan stres tertentu bisa memicu kerusakan fungsi otak. Tidak hanya dapat membunuh sel-sel otak, stres juga bisa membuat kemampuan untuk belajar dan mengingat menjadi sulit. Perbaiki kondisi mood secara teratur agar terhindar dari segala hal yang rentan menyebabkan stres. Selanjutnya, penyebab keenam adalah polusi atau kebisingan. Tingkat polusi udara tak hanya mengganggu pernapasan dan kesehatan mata. Polusi udara ternyata juga berdampak pada otak, bahkan bisa menyebabkan penyakit neurologis seperti Parkinson dan Alzheimer.
Menurut Yusef pada tahun 2017, otak pasti dipengaruhi oleh beberapa bahan kimia yang berbeda yang kita hirup. Ditemukan bahwa polusi udara dapat menyebabkan kerusakan kognitif dan penyusutan otak. Selanjutnya, jenuh atau merasa bosan. Kurangnya stimulasi intelektual dapat menyebabkan penurunan kapasitas intelektual otak. Neuroplastis adalah kemampuan otak untuk berpikir secara berbeda, membuat ingatan dan koneksi baru. Hal ini dapat terjadi karena kebosanan yang berkepanjangan. Yang kedelapan, makan dengan berlebihan. Makan secara berlebihan selama ini kerap dikaitkan dengan obesitas atau kegemukan. Namun riset terbaru menunjukkan makan terlalu banyak juga dapat meningkatkan resiko penurunan kemampuan otak, terutama pada orang tua. Para ahli mengatakan orang-orang berusia 70 tahun atau lebih tua yang mengasup antara 2.600 dan 6.000 kalori setiap hari beresiko 2 kali lipat mengalami penurunan fungsi memori otak yang bisa menjadi tanda awal penyakit kepikunan. Selanjutnya yang ke-9, mengonsumsi gula berlebih. Kondisi ini dapat membuat bagian otak yang terdapat di area hipokampus menjadi mengecil. Padahal area hipokampus ini berguna untuk mengingat suatu kejadian ataupun fakta. Nur Hamdani pada tahun 2020 juga menyebutkan bahwa asupan gula yang terlalu banyak dapat menghambat penyerapan protein dan nutrisi. Kekurangan nutrisi menyebabkan gizi buruk dan gangguan otak seperti kemampuan ingatan atau memori. Ketika orang makan terlalu banyak gula secara teratur, sel-sel termasuk sel-sel otak berada dalam kondisi peradangan kronis. Itu berdampak pada kemampuan tubuh menyerap nutrisi penting dari makanan dan mulai membuat otak kelaparan terhadap zat yang dibutuhkan untuk kondisi optimalnya. Dan yang ke-10, kurangnya paparan sinar matahari. Terlalu lama dan terlalu sering berada di bawah sinar matahari dapat membuat otak bekerja lebih baik. Begitupun sebaliknya, jika berada di dalam ruangan tanpa sinar matahari dapat memperlambat kinerja otak. Dilansir, fakta menyebutkan berjalan di bawah sinar matahari dapat menajamkan memori serta kemampuan otak. Dalam dosis kecil, sinar ultraviolet dari matahari dapat memicu proses kimia yang meningkatkan memori dan kinerja otak. Yang ke-11, menutup kepala saat tidur. Suatu penelitian menjelaskan bahwa kebiasaan dengan menutup kepala saat tidur dalam jangka panjang dapat menyebabkan otak mengalami kerusakan. Pasalnya, karbon dioksida yang dilepaskan saat tidur akan terhirup kembali sehingga otak tercemar. Jika demikian, otak akan sangat rentan rusak. Yang ke-12, kurangnya interaksi sosial. Interaksi sosial yang terjaga dengan baik dapat menurunkan rasa kesepian bahkan kecemasan. Dengan demikian, fungsi otak juga akan terjaga lebih optimal. Sebaliknya, apabila kurang interaksi sosial, akan merasa kesepian, cemas, bahkan depresi. Interaksi dengan keluarga dan teman tak dapat digantikan oleh sambungan telepon, saling berkirim pesan, atau sapaan lewat media sosial. Berinteraksi dengan orang adalah salah satu bentuk melatih otak karena interaksi sosial dapat membantu meningkatkan fungsi memori otak dan melindungi otak dari penyakit-penyakit yang merusak sistem saraf. Yang ke-13, alkohol dan nikotin. Ketika alkohol memasuki tubuh, cairan tersebut akan bergerak dari perut dan usus melalui aliran darah ke berbagai organ. Dengan hati, lonjakan kadar alkohol dalam darah yang disebabkan oleh kebiasaan minum yang berlebihan membebani kemampuannya untuk memproses alkohol. Alkohol bergerak melalui pelindung darah pada otak yang mempengaruhi neuron bergerak secara langsung. Yang ke-14, mengonsumsi narkoba. Perubahan sel saraf dalam otak akan terjadi akibat dari mengonsumsi narkoba secara berulang. Dalam jangka panjang akan memicu perubahan sel saraf dalam otak yang kemudian mengganggu komunikasi antara sel saraf. Yang ke-15, teknologi gadget atau smartphone.
Hasil studi menunjukkan bahwa anak yang terlalu sering bermain gadget akan mempengaruhi fungsi otak dan menyebabkan anak jadi kurang perhatian. Yang ke-16 ada pornografi. Menyaksikan konten pornografi secara rutin dapat merusak 5 bagian otak, terutama prefrontal. Kondisi ini akan berdampak pada terjadinya penurunan nilai akademik dan gangguan logika. Selanjutnya yang ke-17 ada situasi otak rendah atau kurang. Orang yang tidak banyak berpikir diketahui dapat menyebabkan penyusutan otak. Dengan demikian, mempertahankan dan memperluas otak sangat perlu untuk berpikir. Yang ke-18 ada olahraga. Manfaat olahraga membuat tubuh lebih fleksibel dan meningkatkan mobilitas. Penelitian juga menunjukkan bahwa olahraga membuat Anda lebih mudah melepaskan hormon bahagia yang disebut endorfin, maka dari itu sangat berpengaruh pada kondisi otak. Selanjutnya ada berpikir atau bekerja saat sakit. Jika selama sakit mengharuskan untuk bekerja, kemampuan otak pasti akan terkena dampaknya secara drastis dan akhirnya akan menambahkan stres. Maka dari itu hindari berpikir pada saat sakit. Dan yang terakhir ada sering berada di tempat gelap. Jika sering berada di tempat gelap atau ruangan yang tidak mendapatkan cukup cahaya alami, kemungkinan akan mengalami depresi dan hal ini dapat memperlambat kinerja otak. Demikian hasil penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.